Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, insya Allah tema yang akan kita bahas pada pertemuan ini saya kira pertemuan spesial karena online, biasanya offline langsung di masjid. Kali ini kita online melalui Zoom saya dari Makassar, tiba kemarin malam ya, Makassar, untuk undangan khotbah Idul Adha oleh Bupati Takalar di tempat saya dan juga rangkaian Idul Kurban. Maka eh, kesempatan ini saya juga ingin memanfaatkan untuk membahas satu tema yang juga spesial yang menjelang Idul Kurban. Ya, Insya Allah kita di Indonesia ini melaksanakan tanggal 17 Juni hari Senin. Nah, oleh karena itu yang pertama kami ingin tegaskan dulu bahwa Alhamdulillah kita sekarang ini masih berada di hari-hari terbaik sepanjang tahun, yaitu 10 awal bulan Zulhijjah. Inilah hari-hari yang terbaik yang di antara kurang lebih 360 hari dalam setahun. Ya, begitu agungnya ya hari-hari di mana kita berada ini sampai Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan hari-hari ini. Di dalam surat Al-Fajr Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri wa layalin ashar." Wal fajri demi waktu subuh, waktu fajar. Wa layalin ashar dan demi malam-malam yang 10. Malam-malam yang 10 kata ahli tafsir termasuk Ibnu Abbas dari kalangan sahabat. Yang dimaksud dengan malam-malam 10 adalah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi Masya Allah kita sekarang ini sudah berada di penghujung waktu-waktu paling mulia, ya hari-hari paling mulia sepanjang tahun. Nah, juga diperkuat oleh sabda Nabi SAW juga riwayat dari sahabat Nabi Ibnu Abbas. Kata Nabi SAW, "Ma minal ayyam al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari di mana beramal soleh di dalam hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari ini. Maksudnya 10 hari awal bulan Zulhijjah. Itulah sebabnya Mas sekalian dari sejak 1 Zulhijjah kemarin sampai hari ini 9 Zulhijjah, ya tentu kita sudah karena meyakini dan merasakan kehadiran momen-momen terbaik ini yang paling agung ini dalam hidup kita sehingga kita isi dengan berbagai macam aktivitas ibadah, amal soleh, amal-amal bermanfaat. Kita tingkatkan porsi kualitasnya dan juga kuantitasnya dengan berharap mudah-mudahan Allah terima amal-amal kita, bisa menambah tabungan kita, tabungan akhirat kita yang akan kita bawa ya menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Nah, maka kita selama ini isi dengan sholat, sholawat, tilawah, saum atau puasa, sedekah, bakti kepada orang tua. Nah, termasuk hadir di majelis taklim, Masya Allah. Jadi, ini satu kesyukuran kita juga bahwa meskipun sempat terjadi kendala-kendala teknis karena jarak, tapi Alhamdulillah Allah mudahkan kan. Allah mudahkan tetap kita bisa bersilaturahim, bisa taklim. Ya, mudah-mudahan taklim di hari baik ini juga mendatangkan nilai-nilai kebaikan untuk kita semuanya, untuk diri kita, keluarga kita, jemaah kita, umat kita, bahkan bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi sebentar lagi
Ya, kalau ya, besok terakhir ya, besok terakhir 10 Zulhijjah, kemudian ditambah 3 hari bonus. Jadi hari-hari tasyrik itu sebetulnya bonus. Ya, bonusnya daripada 10 awal bulan Zulhijjah. Nah, jamaah sekalian, bagi saudara-saudara kita yang berangkat haji, maka puncak dari momentum 10 awal bulan Zulhijjah itu ada di 9 Zulhijjah. Ketika mereka sedang wukuf di padang Arafah. Ya, itulah bagi jemaah haji itu makom ya, amal paling tinggi yang paling istimewa di hari istimewa. Tidak ada lagi yang mengalahkan wukuf di padang Arafah bagi jemaah haji. Nah, sehingga Idul Adha bagi mereka itu sunnah saja. Ya, terlewatkan semuanya itu. Karena wukuf. Maka kata Nabi Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah ketika orang menghadiri wukuf di padang Arafah. Makanya kalau jemaah haji meskipun dalam kondisi sakit keras, berbaring di rumah sakit, kalau sudah saatnya wukuf, maka mereka harus dihadirkan secara fisik di pada Arafah dalam sebuah program namanya safari wukuf. Hanya berapa saat, kemudian dibawa lagi kembali ke rumah sakit. Karena begitu pentingnya, ya, pentingnya wukuf di padang Arafah. Jadi 9 Zulhijjah bagi jemaah haji itu pertemuan antara kegiatan terbaik bagi haji dan waktu terbaik di tempat yang terbaik. Jadi kalau aktivitas wukuf harus tanggalnya 9 Zulhijjah, tempatnya harus di Arafah. 9 Zulhijjah tapi wukufnya di Mina, nggak sah. Karena wukuf di Arafah berkaitan dengan waktu, waktunya 9 Zulhijjah, tempatnya harus di Padang Arafah. Dan aktivitasnya harus aktivitas wukuf. Ada rangkaian-rangkaian yang disunnahkan, dicontohkan, ditakrirkan ya oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabat serta para ulama salafus soleh. Itu kan selalu acuan kita dalam beribadah dan beramal soleh. Nah, kemudian ibadah haji ini, masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi hari-harinya terbaik, kemudian diisi juga dengan aktivitas-aktivitas yang terbaik, sehingga melahirkanlah pahala yang luar biasa. Seperti sabda Nabi SAW, Man hajja falam yafsuk walam yarfus. Barang siapa yang haji, kemudian selama dia berhaji tidak rafas. Rafas itu berkata-kata jorok. Kata ulama terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah seksualitas. Itu pantangan kalau haji ya. Jangan ngomong-ngomong tentang hal-hal yang berbau-bau seksualitas. Walaupun itu bercanda. Ya, omongan-omongan jorok, sumpah serapah. Itu pantangannya haji. Nah kemudian walam yafsuk dan tidak berbuat fasik. Fasik ini dosa. Barang siapa yang haji kata Nabi dan selama haji tidak berbuat dosa, apakah yang dilakukan dengan ucapan atau dilakukan dengan perbuatan, kharaja min zunubihi kayaumi waladatsu ummuhu. Maka dia akan lepas, akan keluar dari dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Masya Allah. Jadi luar biasa nih haji nih. Ya, Nabi tidak tanggung-tanggung mengatakan seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Artinya bersih dari dosanya. Jadi orang yang haji itu kembali dari nol. Ya, seperti di pom bensin itu kan dari nol Pak ya, nol Pak Bu ya. Nah orang-orang ibadah haji itu bisa juga seperti itu dari nol ya. Ya, jadi ini kesempatannya luar biasa. Maka beruntunglah saudara-saudara kita yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan bisa berwukuf di padang Arafah. Nah kemudian juga hadis Nabi yang lain yang juga menunjukkan keagungan aktivitas haji di musim-musim yang terbaik. Kata beliau, Al-Hujjaj wal Ummar, wafdullah.
para jemaah haji dan para jemaah umroh, mereka itu adalah utusan-utusan Allah, tamu-tamu Allah. Nah ini berarti jemaah haji ini harus menghadirkan dalam dirinya bahwa dia itu tamu Allah, bukan tamu travel, bukan tamu raja. Kan ada setiap tahun tuh orang-orang figur-figur tertentu diundang oleh raja gitu kan. Kadang-kadang ada rasa kebanggaan tersendiri jadi jemaah haji diundang oleh raja. Nah sebetulnya ada yang membuat kita lebih bangga daripada itu menjadi tamu Allah, tamu Rasulullah. Kalau sekedar tamu raja itu hanya fasilitator saja. Raja kebetulan ada seseorang yang pejabat atau seorang tokoh, kemudian dipilih, ya terpilih, kemudian menjadi tamu raja gitu. Tapi jemaah haji itu semuanya tamu Allah. Maka Allah yang bertanggung jawab akan menjamu kita sebagai tamunya gitu. Nah, karena jemaah haji dan jemaah umrah ini tamu Allah, maka kata Nabi, "Idza da'auhu istajaba lahum." Kalau mereka berdoa kepada Allah, mereka bermohon kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa-doa mereka. Nah, ini jaminan pertama nih ya. Jadi garansi pertama jemaah haji itu manjur doanya. Bukan saja waktu di sana gitu kan, bahkan setelah kembali ke tanah air. Makanya ada satu tradisi kebaikan di masyarakat. Kalau orang pulang jemaah haji, keluarganya minta didoakan, tamunya minta didoakan. Kenapa? Karena Nabi menjamin jemaah haji dan umrah itu kalau berdoa kepada Allah diijabah oleh Allah. Dan di situ tidak ada pembatasan bahwa apakah doanya dijawab oleh Allah hanya ketika ada di Mekah dan Madinah, tapi di situ umum. Ini satu keistimewaan bagi orang yang pulang haji. Makanya selalu di masyarakat kita ini ada tradisi-tradisi baik yang dihidupkan itu dan itu bagus. Orang dipanggil Pak Haji, Bu Haji, jadi prioritaskan ketika ada pertemuan karena menganggap mereka ini orang-orang yang sudah diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai apakah mereka betul-betul mendapatkan itu kan urusan Allah. Tapi kan paling tidak kita menghukum orang dari zohirnya. Kita tidak menghukumi orang dari batinnya apa yang dia dalam pikirannya, dalam jiwanya gitu. Nah itu jadi orang-orang sudah haji ini insya Allah orang-orang yang sudah diistimewakan oleh Allah, paling tidak sudah mengikuti sebuah proses ya. Kalau orang yang belum pernah haji kan belum bisa dikatakan mendapatkan keistimewaan itu bagaimana? Karena dia belum mengikuti. Kalau yang sudah haji paling tidak sudah secara formalitasnya dia sudah mengikuti. Dia sudah mengikuti syariatnya, aturan-aturannya gitu. Seperti orang yang eh, ikut ujian atau ikut sekolah, kira-kira peluang mendapatkan nilai orang yang sudah sekolah atau yang tidak sekolah? Tentu orang yang sudah sekolah. Antara orang yang sudah ujian dengan orang yang belum ikut ujian, di mana yang mana yang lebih peluang mendapatkan nilai? Tentu yang sudah ikut ujian. Maka peluang mendapatkan kebaikan haji adalah orang yang sudah haji. Itu yang pertama ya. Jadi jaminan Nabi, kalau mereka berdoa, insya Allah doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Dan yang kedua, wa idzastaghfaruhu, dan apabila mereka memohon ampun kepada Allah, ghafara lahum, maka Allah akan ampuni mereka. Nah, kata ulama, memohon ampun kepada Allah bisa untuk dirinya, bisa untuk orang tuanya, bisa untuk siapapun. Makanya bagus kalau ada orang pergi haji, kita itu menitip doa, menitip tolong ya minta ampunkan kepada Allah untuk saya ya. Tolong doakan ya, saya sehat, sukses, rajin ibadah, khusyuk dalam beribadah. Ya karena memang ada fasilitas ini diberikan pada mereka oleh Allah yang tidak diberikan pada orang-orang lain. Dan itu jaminan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Makanya kalau kita perhatikan orang-orang di Padang Arafah sebagai puncak daripada pelaksanaan haji itu ya khusyuk, ya tenang, damai, ya tentram. Itu nuansa Arafah itu. Oh. Waktu-waktu yang terbatas.
Itu diisi dengan zikir, doa, salawat, baca Quran, munajat, taubat, inabah, ya, permohonan kepada Allah. Itu yang membuat suasana itu makin syahduh ketika haji. Nah, beda kalau kita sudah masuk di Musdalifah, Mina, udah beda nuansanya. Terasa sekali bagi yang Bapak Ibu yang pernah haji itu sangat merasakan itu. Nah, jamaah sekalian yang saya hormati, karena sudah sebagai orang-orang yang bagi tamu Allah, jaminan diterima doanya, diampuni dosanya, ya, kemudian eh, yang pertama tadi, jemaah haji adalah sebagai orang yang sudah dibersihkan dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan, karena sudah menghindarkan, menjauhi dari dosa-dosa dan kemaksiatan, maka pantas kalau mereka akan mendapatkan surga. Jadi sebetulnya Nabi dalam menceritakan di dua hadis itu, itulah proses untuk mendapatkan haji mabrur. Makanya kata Nabi, al hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji mabrur tidak ada yang paling pas untuk mereka kecuali surga. Nah, tetapi sebelum mendapatkan haji mabrur kan prosesnya ada itu kan. Dibersihkan dari dosa, kemudian eh, doa kepada Allah, istighfar kepada Allah, itu kan simbol zikir ya. Modalnya itu di Arafah. Makanya tidak akan ada haji mabrur tanpa Arafah. Arafah itu kalau tidak ikut Arafah itu nggak sah hajinya. Kalau tidak ikut Mina, Musdalifah bisa diganti dengan dam. Tidak ikut melontar jumroh bisa diganti dengan dam. Tapi kalau tidak ikut Arafah, nggak ada, nggak ada nilai hajinya, batal, ya belum sah. Itu jamaah sekalian. Oleh karena itu kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berangkat haji khususnya tahun ini diberi kesehatan, diberi kemudahan, diberi kekhusyuan, kesungguhan, ya, diberikan kemampuan untuk bisa senantiasa beribadah yang terbaik di sana sebelum wukuf dan setelah wukuf, ya, sehingga insya Allah kembali ke tanah air dengan sudah mendapatkan predikat al-hajj al-mabrur. Al-hajj mabrur ini komponennya banyak sekali tadi kan, dosa diampuni, itu haji mabrur kan? Dosa diampuni, doa diijabah, bersih dari dosa. Dan kata Al-Imam As-San'ani, ya, yang mensyarah kitab Bulughul Maram, ya, karya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu disyarah oleh namanya Al-Imam As-San'ani. Al-Imam As-San'ani mengatakan bahwa al-hajjul mabrur, ketika ditanya apa artinya haji mabrur, kata beliau, ayyakuna khairan min qablu, haji mabrur itu adalah orang yang kalau pulang haji, kondisi keimanannya, kondisi keislamannya, kondisi akhlaknya menjadi lebih baik daripada sebelum berangkat haji. Itu haji mabrur. Karena sudah mendapatkan gemblengan ya, training selama di sana itu. Kalau jemaah haji reguler itu kan kurang lebih 43 hari ya. Katakanlah 1,5 bulan. Walaupun yang banyak itu kan nunggunya di sana. Kalau proses haji itu paling satu pekan ya. Terus haji dari mulai berangkat dari Arafah, kemudian tarbiyah, wukuf di Arafah, Musdalifah, Mina, 3 hari, kembali ke Mekah, tawaf ifadah, sa'i, tawaf wada, ya selesai. Ya. Maka 5 hari ya, katakanlah kita kita bulatkan 1 pekan. Sisanya kan proses nunggu, proses transportasi apa gitu kan, yang awalnya ke Mekah, nanti setelah haji baru ke Madinah, yang awalnya di Madinah, berarti setelah haji langsung kembali ke tanah air dan demikian seterusnya. Itu kan hanya pengurusan-pengurusan eh, administrasi haji. Haji itu bisa 5 hari, bahkan bisa hanya kurang lebih 4 hari selesai. Ya mas kan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan kita juga, anak cucu keturunan kita juga, insya Allah di masa-masa yang akan datang, kita juga masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian saya hormati, kemudian
bagi kita, bagi kita ini yang non haji, ya, saya kebetulan tahun ini belum haji, Pak Haji Rahmat dan para jemaah semuanya, ini kita namanya non jemaah haji. Nah, maka kita non jemaah haji, maka puncak hari-hari 10 Zulhijjah kita itu ada pada hari nahar tanggal 10 besok. Ya, itu puncaknya itu. Nah, baginda Rasulullah SAW bersabda, Ma'amila bunu Adam. Tidaklah seorang anak cucu Nabi Adam, maksudnya manusia, kita umat Islam, beramal. Ahabbu ilallah min ihraqid dami. Yang lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang dengan menyembelih, mengalirkan darah hewan korban maksudnya, menyembelih hewan korban. Ya. Berarti pada hari nahar ya. Hari nahar itu tanggal 10. Nah, kemudian menyembelih ini tidak berdiri sendiri. Tapi dia adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dari sholat Idul Adha. Makanya di surah Al-Kautsar dikatakan fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika, salatlah untuk Tuhanmu, kepada Tuhanmu, kepada Allah. Artinya salat Idul Adha. Kemudian wal ataf wanhar, dan berkorbanlah. Makanya dalam mazhab Abu Hanifah berkorban itu wajib. Seperti halnya mereka mengatakan salat Idul Adha wajib. Karena kalau dia hanya sholat, tidak korban, berarti cuma setengah. Atau berkorban tidak sholat juga setengah. Padahal ini satu keutuhan. Fasalli li rabbika wanhar. Tentu ini ada ikhtilaf di kalangan ulama. Tapi dalam mazhab Hanafi, berkorban itu wajib. Makanya di Turki misalnya yang bermazhab Hanafi itu sangat melimpah ruah korban itu. Karena setiap tahun orang berkorban itu. Wajib bagi mereka untuk berkorban. Nah, Masya Allah. Jadi ini yang harus kita sampaikan kepada jemaah bahwa amal terbaik pada tanggal 10 itu adalah selain sholat juga berkorban. Nah, kemudian tidak sampai di situ kalau hanya sekedar anjuran mengatakan ini afdol. Maka untuk agar kita ini lebih termotivasi lagi berkorban, maka Aisyah berkata, ya, melanjutkan hadis Nabi tadi itu, ma amila bunu Adam yauman nahri ahabbu ilallahi min ihraqid dam. Tidaklah anak cucu Nabi Adam beramal pada hari nahar yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti halnya mengalirkan darah. Maksudnya menyembelih hewan korban. Lalu kata Nabi, wa inna dama, dan sesungguhnya darah hewan korban itu, artinya korban kita gitu kan, disimbolkan dengan darahnya. Layaka minallah, sungguh benar-benar telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala bimakanin, dalam satu tempat, satu wadah. Jadi Allah menyediakan satu tempat khusus untuk ibadah korban kita. Qabla ayyaka fil ard, sebelum darahnya sampai ke tanah ketika disembelih. Jadi sebelum waktu kita sembelih hewan korban kita, sebelum darahnya jatuh di tanah, maka dia sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di satu tempat khusus. Masya Allah. Ya. Nah, tentu kita semua ingin ya mendapatkan satu tempat keistimewaan khusus di sisi Allah Subhanahu. Kan orang meninggal saja kan mudah-mudahan mendapatkan tempat terbaik di sisinya gitu kan. Kan sering didoakan begitu kan. Nah, gimana bisa mendapatkan tempat terbaik di sisinya kalau nggak pernah korban, tidak pernah ibadah kepada Allah, gimana bisa? Penjahat tidak pernah sholat, nggak pernah sholat, tidak pernah korban. Semoga mendapatkan di sisi Allah yang terbaik. Apa yang terbaik itu? Ya, terbaik itu kan harus ada, kita harus punya modal. Ya, kita harus beramal dulu, berjuang dulu, baru kita bisa mendapatkan hasil. Itu eh, luar biasanya ibadah korban itu. Maka saya kira akan menyesal ya orang yang
tidak berkorban. Ya. Kalau hanya alasan misalnya uang sekian juta lalu tidak berkorban, pasti dia akan menyesal. Kalau dia sudah betul-betul memasang berpikir ya yang jernih, merenung, oh iya ya, ternyata tidak sebanding ya dengan perhitungan-perhitungan kalkulasi materi kita yang sangat tidak seberapa gitu ya, dibanding dengan apa yang kita akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tidak sampai di situ penjelasan Nabi. eh, Pada tanggal hari berkorban, itu Nabi pernah berkata kepada putrinya itu Fatimah. Ya Fatimah, kata Nabi, ya Fatimah, wahai Fatimah, kumi ila uduhiyatiki, fashhadiha. Wahai Fatimah, silahkan kamu pergi dan saksikan hewan korbanmu disembelih. Begitu perintah Nabi kepada Fatimah. Jadi kata ulama, berdasarkan hadis ini, bahwa hadis ini satu petunjuk kepada kita bahwa disunnahkan, ya, dianjurkan bagi orang yang berkorban untuk ikut datang menyaksikan hewan korbannya disembelih. Tentu syarat dan ketentuan berlaku. Artinya, kalau dia berkorban misalnya di masjid dekat rumahnya kan memungkinkan dan tidak ada uzur. Dia tidak sakit, dia tidak ada halangan gitu. Ya, syarat dan ketentuan berlaku. Bahkan kata ulama kalau laki-laki ya, bagus dan baik ya dianjurkan bisa menyembelih sendiri, tentu syarat dan ketentuan berlaku juga. Jangan karena semangat kata Pak Ustadz Afdol katanya lalu minta golok, sini saya sembelih sendiri. Karena tidak punya keberanian, tidak punya pengalaman, ya hanya karena semangat, dia ambillah golok itu kan. Dia ambil golok, dia sembelih, begitu sapinya meronta, bergerak, dia kaget lalu dia terpelanting ke depan. Ada kejadian kan? Jadi bukan yang orang menyaksikan hewan hewannya itu disembelih, tapi menyaksikan yang bapak-bapak yang menyembelih ini yang pingsan duluan, digotong duluan. Ya syukur-syukur nggak kena goloknya sendiri kan. Ya, artinya ini perlu dipahami syarat dan ketentuan berlaku. Jadi saya sering mengatakan kepada jemaah kalau saya diundang untuk memberikan semacam